tadi yang konternya tadi benar-benar bangkrut dengan menyisakan hutang ratusan juta, alhamdulillah bisa kita selesaikan dari jual beli burung hias atau merpati hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Solehantara, pemilik Pawiro Farm Jogja. Nama asli memang Ervan, tapi lebih terkenal dengan Pawiro Doro karena saya awalnya memang breeding Doro, jadi teman-teman nambah embel-embel dengan Pawiro Doro. Alamat Jalan Parantritis KM 11, Dusun Manding Gandean, RT 3, Tirerenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Awal saya ternak Doro itu sebetulnya dari kecil, dari masa remaja. Kalau dulu sih awalnya memang hadiah sunat ya. Jadi saya waktu mau disunat itu minta sama orang tua, jaluk Doro, oleh ngimu Doro lho Pak Topio. Ya wis oleh ngimu Doro. Dari situ saya diberikan Doro. Jadi setelah sunat memang beli Doro terus beranak pinak. Cuman untuk saya komersialkan itu baru sekitar tahun 2009. Tahun 2009 itu kan saya pas mengalami kebangkrutan di bisnis seluler, atau saya dulu bisnis punya toko spare part dan aksesoris handphone sama toko handphone. Itu saya kerugian hampir 1 M-an. Kemudian saya kondisi jenuh, kondisi stres, biasa kacile utangnya akeh, utang ngangsur bank macam-macam, saya butuh hiburan. Nah, salah satunya ya larinya ke Doro, karena dulu saya dari kecil memang seneng dengan burung Doro atau merpati kayak gini. Pas lihat di teman-teman itu Pak, ada burung Doro aneh itu, jembret, ternyata itu jenis kapucin. Nah, waktu itu aku beli pasang modal 750, saya pelihara sambil tiap hari ngecek kontak dan lain-lainnya ke toko. Terus pulangnya lihat itu, tapi lebih banyak kan di rumah. Saya posting, saya lihat dari posting di sosmed tadi ada teman-teman yang nggak tahu namanya siapa, kok ujuk-ujuk, Mas saya minatin Mas, kayak burungnya antik, merpatinya antik, anaknya berapa Mas? Ini induknya aku beli 750, ya anaknya tak beli 750. Saya pikir dari situ saya bisnis konter, bisnis seluler, modalnya ratusan juta. Saya nggak dapat apa-apa, malah uang habis, rugi. Ini cuma modal 750, hasilnya 750, belum ada 2 bulan. Saya mikir kalau segi orang ekonomi ya, orang bisnis, orang bagel seperti saya, mikirnya mesti wah ini prospek ini. Akhirnya saya dari itu cari jenis-jenis lain, sampai saya jual mobil lah, sekitar berapa puluh juta itu lah. Gue habiskan semua, tak buat beli merpati. Karena saya ngambil uang dari konter sudah nggak mungkin. Saya udah kecil-kecil tinggal nunggu gulung tikar aja. Dari itu investasi besar-besaran di situ. Alhamdulillah dapat hasil. Termasuk tempat yang kita tinggalin ini hasilnya dari merpati juga. Alhamdulillah. Terus berkurun waktu, perjalanan waktu, tadi yang konternya tadi benar-benar bangkrut dengan menyisakan hutang ratusan juta, alhamdulillah bisa kita selesaikan dari jual beli burung hias atau merpati hias. Jadi hutang supplier, hutang bank ratusan juta, hutang supplier ratusan juta, hutang ke saudara juga
masih banyak utang-utang, akhirnya bisa lunas dari cuman ngingon-ngingon yang kita nggak nyangka kalau dulu itu hobi dari kecil hadiah sunat meneh itu bisa ngerampungi masalah selanjutnya. Kayak di jalur kayak diberi dolarnya ini sama Gusti Allah itu benar-benar dituntun, dibimbing ini sudah dalam kondisi terpepet, sudah dalam kondisi bingung, aset ya cuma motor dan mobil, rumah aja belum punya waktu itu masih ngontrak, aset tanah yang di kampung sendiri tak buat jaminan tanggung sampai wah ibaratnya wis meh di take over wah di lelang, alhamdulillah dapat petunjuk cuma dari ingon-ingon, nggak menyangka, benar-benar nggak nyangka. Dari situ dapat melunasi dan merampung masalah-masalah lain. Itu tahun 2009, berarti kalau selesainya ya sekitar 2017-an kemarin. Saya ternak merpati hias itu masih menggunakan sangkar-sangkar kotak-kotak kayak gitu, jadi kotak-kotak kecil, jadi perpasang. Itu ada jantan, ada betina, kita kasih sarang. Kemudian sarangnya nggak media sarangnya nggak pakai ranting, karena jantung ranting kelihatan kotor. Kita pakai pasirnya pasir pantai. Kemudian selain buat ngasin, dia juga nanti buat nelor. Terus perpasang biasanya satu jenis. Nah, nanti anaknya atau telurnya kalau memungkinkan kita pindah ke babuan juga, ke burung-burung doro yang lain biar netes tuh induknya biar netes ngendok lagi. Itu jedanya kalau kita babukan itu bisa sebulan itu bisa nelor 3 kali. Untuk perawatan merpati hias ini cenderung relatif mudah karena kita nggak perlu ngelatih, ngeplei, nggak perlu jodoh ke di kolongan atau bikin keket atau yang lain. Penting kan kita produk. Jadi dalam satu kotak ada satu sangkar itu jantan betina, kita jodohkan, nggak perlu keket, nggak perlu mebur yang bagus, penting dia produk. Jadi lebih relatif. Kalau jamu dan perawatan paling jamunya ya jamu cukur uritan biar cepat produksi, jantannya pakai jamu giring biar cepat jodoh atau cepat birahi aja. Kalau pakan sama, relatif sama. Jadi pakan itu pertama itu adalah jagung, 50% jagung, nanti 50% bisa campur-campuran lain. Ada BR, ada pakan pur, ada millet, ada kenarisit, ada beras merah dan lain-lainnya, itu campurannya. Selain saya mengembangkan merpati lokal, tahun 2009, 2010, 2011 itu kan kita rame-ramenya masukin merpati hias dari luar. Waktu itu saya cuman merasa ngelus dodo. Kita beli dengan harga dolar, harganya bisa kalau dikuruskan bisa 10 juta, 15 juta, 18 juta. Kita belanja terus keluar. Terus saya punya jelek-jelek ini ya punya nasionalisme lah. Pemain doro, kita tetap punya jiwa nasionalis, jiwa semangat juang juga. Gimana caranya kita merpati Indonesia juga harus kita jual keluar. Jangan kita beli dari merpati luar masukkan Indonesia, tapi kita juga bisa mendatangkan dolar. Jangan cuma kita beli dengan dolar terus. Akhirnya saya promo-promo jenis-jenis merpati lokal. Itu saya data dari Jawa Barat, Jawa Tengah ini ya, rata-rata Jawa Tengah, Jogja sampai ke Jawa Timur, karena Jawa Barat belum menemukan jenis merpati endemik yang memang benar merpati lokal khas itu. Jadi guys, kita temukan yang di Jogja ini ada merpati Jawa Sungut, kemudian ada merpati Buas, ada merpati kupu-kupu, ada merpati jenis kupu-kupu tapi putih, jadi Mataraman juga ada. Nah, ini di Yogyakarta. Kemudian di Jawa Timur kita cari jenis-jenis yang eksotis, yang benar-benar lokal, bukan jenis-jenis impor. Itu ada bromsong, ada pajer, ada tapel, ada wulung, ada keter, ada bromsong tadi, terus ada pajer. Wah, banyak banget itu, sekitar totalnya 16-an atau 20-an jenis. Kita datang, kita tulis karakter-karakternya, kemudian kita kasih video, kita kasih gambar, kita share ke grup-grup merpati di luar negeri. Alhamdulillah Mas, waktu itu kita nyantol buyer dari Qatar dan Bangladesh. Itu total transaksi kalau diteruskan yang di Qatar sendiri hampir 250 jutaan. Kita bagi-bagi sama peternak yang di Jawa Timur sama sini. Jadi ya saya alhamdulillah dapat kandang.
Ini hasil dari ekspor itu turah kandang, jadi saya bikin kandang ini. Merpati yang kita kembangkan, jadi tidak cuma merpati hias saja, ada merpati lokal, ada merpati hias. Jadi dua-duanya kita jalan semua. Akhirnya perjuangan dulu itu saya pengennya cuma dua cita-cita waktu masih di ketal-ketalnya merpati. Pengennya merpati Indonesia itu bisa go internasional. Alhamdulillah sudah. Kemudian merpati lokal Indonesia bisa ikut kontes di kontesnya merpati hias yang kita selenggarakan hampir tiap tahun sekali atau 2 kali. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Jadi sekarang teman-teman yang mengembangkan merpati lokal sudah bisa menikmati hasilnya. Sudah diakui secara lokal dan nasional dengan kontes bareng-bareng merpati hias. Secara harga jual kita juga pasarnya ada di luar. Oh ya, untuk pasar merpati hias ini selain investasi ya, peternak itu biasanya kan investasi untuk bisa jual lagi. Itu juga sebetulnya ada ajang bergengsi antar farm, antar peternak untuk bisa menciptakan atau mengeluarkan jenis merpati hias yang kualitas kontes. Makanya kita tiap tahun bikin acara kontes. Nanti ketika peternak itu bisa juara di sana, kebanggaan sebagai breeder itu akan naik. Selain tujuan untuk komersial dijual lagi seperti itu. Jadi kalau konsumennya selain untuk dikonteskan, itu juga ada tujuan lain untuk mengisi wahana-wahana kayak kebun binatang, kayak tempat wisata atau tempat kolektor-kolektor. Jadi pasar merpati hias maupun merpati endemik ini sebenarnya sangat luas. Kalau merpati ini tetap hampir sama, ada di lokalan sini ya ujung Aceh sampai Indonesia Timur tetap ada pembelinya. Tapi ya rata-rata masih didominasi Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Itu yang mendominasi pangsarnya. Tapi itu Irian dan Indonesia Timur ada 1-2 tapi nggak segencar wilayah yang tadi. Untuk pasar lokal, kalau untuk pasar internasionalnya kalau kita bisa sedikit jeli, itu sebetulnya pasar Timur Tengah itu termasuk loyal sama pasar Eropa, tapi Eropa sedikit selektif, dari kita cenderung gagal di pengiriman, di harga nggak tahu, karena kalau yang Timur Tengah lebih inilah, daerah Arab itu lebih gampang masuk. Ketika kita pamer, kita show di sana atau kita posting di grup-grup sana, mereka antusiasnya lebih. Untuk pasar lokal ya mulai harga terendah itu rata-rata 500 per pasang. Ada yang sampai jutaan, 2 juta, 3 juta ada. Ya rata-rata kalau yang kualitas untuk burung-burung akan dikonteskan, anakan itu sekitar 2 juta, 3 jutaan. Tapi kalau untuk yang merpati endemik atau merpati lokal itu rata-rata mulai 1 juta sama 500-an per pasang. Untuk cara perawatan merpati hias, yang penting kita pilih kualitas jantan itu yang bagus. Jadi kualitasnya seperti apa? Kalau kita pilih jenis A, misalnya kita jenis Norway Cropper, kita pelajari karakter jenis Norway Cropper itu seperti apa. Jadi kita pilih kualitasnya sesuai kualitas kontes, betinanya juga kualitas bagus. Jadi jantan betina harus bagus. Nanti kita satukan sesuai speknya kontes. Jadi nanti kita harapkan anaknya tidak meleset jauh dari kualitas-kualitas kontes. Untuk masa produksinya dia rata-rata 6 bulan sampai 1 tahunan itu sudah bisa produksi. Tapi kalau mau bersabar dikit, umur 1 tahun baru dijodohkan lebih bagus. Tapi kalau ke susu, pengen hasil, pengen breeding, 6 bulan juga sudah mulai bisa produk. Itu jadi jangan lupa nanti di sangkar itu tetap dikasih tempat minum, tempat makan, sama sarang untuk bertelur. Jadi di situ ukuran minimal kandang yang ideal itu 50-60, tingginya 50. Jadi lebih sedikit. Bisa main umbaran, bisa main kandang soliter. Jadi 1 kandang 1 pasang. Biar cepat produk, tetap menggunakan jenis-jenis multivitamin atau yang pabrikan bisa, yang lokal bisa, biar jamu-jamuan bisa.
Kalau saya tetap menggunakan jam betina, jamu suburitan, jantannya jamu giring biar cepat birahi, cepat produk betinanya, cepat nelor juga. Nanti umur produksinya juga makin panjang. Kemudian teman-teman yang menginginkan atau pengen beternak merpati hias, merpati atau merpati jenis apapun itu, yang pertama yang penting adalah senang dulu atau hobi dulu dengan hewan yang akan dipelihara. Jangan terburu masuk, terburu nafsu, terprovokasi dengan teman-teman yang lain yang hobi hasilnya besar, yang bisa menyelesaikan hutang miliaran, bisa beli mobil, bisa beli mobil. Jangan tergiur seperti itu kalau panjenengan tidak suka dengan hewan yang akan panjenengan ternak. Intinya yang penting senang dulu, nanti masalah hasil insya Allah pasti mengikuti. Kemudian setelah senang, setelah pelihara, pilih yang berkualitas dan punya prospek bagus. Jangan lupa kalau yang mau breeding merpati hias, merpati lokal dan jenis-jenis merpati, bisa menghubungi saya, Pak Wirodoro atau Irfan Solehantara di Dusun Manding Gandean, RT 3, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Nomor teleponnya 081 227522987, bisa di WhatsApp. Dan jangan lupa like dan subscribe Explore Holic. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.